Indonesian in Malaysia. Kalau kita mau tiket murah, kita pura-pura jadi Malay. Nah, satu tiket kak, it's in Malaysia. Kalau kita ketemu orang Indo, langsung nunjuk-nunjuk orang Indo, orang Indo. We're Indonesian in Malaysia. Kalau homesick ya perginya ke Chowkir. We're Indonesians in Malaysia. Kalau lihat harga selalu dikali 3.000. We're Indonesians in Malaysia. Kita nggak pernah kepedesan karena sambal di sini manis. We're Indonesian in Malaysia. Kalau liburan nggak mau pulang. Indonesians in Malaysia. Kalau misalkan nyetir nahan banget nggak ngelakson. 2012 sempat ada gosip mau kiamat. Oh benar. Jadi Siapa tahu benar. Iya beneran itu benar. Beza. Nah, kalau di sini orang kalau ngomongnya beza tuh beza ya. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, nah sebelumnya Sari mau mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun ini 2024 ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semoga tercapai ya. Kita tahu kalau di Malaysia ini ramai juga ya orang-orang Indonesia, baik mereka yang bekerja, ada juga yang university sekolah di sini, juga yang melancong ya. Video kali ini ada beberapa gadis Indonesia itu. Jom kita dengarkan apa-apa saja yang mereka katakan. Jom. We are Indonesian in Malaysia. Kalau kita mau tiket murah, kita pura-pura jadi Malay. Nah, satu tiket kak. We are Indonesian in Malaysia. Kalau di restoran bingung mau ngomong bahasa Melayu apa bahasa Inggris. We're Indonesians in Malaysia. Kalau kita ketemu orang Indo, langsung nunjuk-nunjuk orang Indo, orang Indo. We're Indonesian in Malaysia. Kalau homesick ya perginya ke Chowkir. We're Indonesians in Malaysia. Kalau lihat harga selalu dikali 3.000. We're Indonesians in Malaysia. Kita nggak pernah kepedesan karena sambal di sini manis. We're Indonesian in Malaysia. Kalau liburan nggak mau pulang. We're Indonesians in Malaysia. Kalau kita mau beli makeup skincare harus pulang dulu. We're Indonesians in Malaysia. Kalau pulang kampung yang ditanya malu pinipin. Ya We're betul. Indonesians in Malaysia. Kita selalu beli kopi susu gula aren, walaupun harganya 3 kali lipat. We're Indonesians in Malaysia. Kalau misalkan nyetir nahan banget nggak ngelakson. We're Indonesians in Malaysia. Sekalinya homesick gara-gara kehabisan tempat nongkrong. We're Indonesians in Malaysia. Suka kaget kalau lihat tiket konser artis Indo di Malay. Padahal bisa nonton di pensi. We're Indonesians in Malaysia. Kalau udah di atas jam 10 malam nongkrongnya di box KL. We are Indonesian in Malaysia. Itulah tadi yang dikatakan mereka semuanya ya. Ada yang katanya kalau mau pulang itu mesti yang ditanya Upin Ipin. Ada juga kalau mereka bawa kereta itu tak tahan katanya kalau tak bunyikan horn, klakson. Karena sudah biasa ya di Indonesia gitu. Tapi jangan lakukan di Malaysia ini, suka-suka hati tekan horn. Gitu ya. Bingung kalau mau ke restoran dia mau cakap Melayu ataupun English. Dua-duanya pun boleh faham ya kan. Dan juga dikatakannya kalau kita orang Indonesia jumpa orang Indonesia lainnya macam dia bercakap bahasa Indonesia, mesti kita bilang orang Indonesia itu orang Indonesia gitu. Kalau mau murah kena cakap bahasa Melayu, Malay. Nak satu tiket kak, gitu. Adakah macam tuh? Oke, lagi we are Indonesian in Malaysia. Kalau homesick ya perginya ke Chowkit. Kalau Chowkit itu ramai juga ya orang Indonesia, peniaga orang Indonesia, makanan-makanan orang Indonesia pun ada dekat sana. Jadi kalau yang rindu-rindu makanan Indonesia boleh juga cari dekat sekitaran Chowkit ya. We are Indonesian in Malaysia. Kalau lihat harga selalu dikali 3.000. Satu ringgit itu bersamaan dengan 3.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kalau mungkin itu awal-awal ya macam itu. Mesti kita tukar juga ke rupiah, tapi kalau sudah lama ringgit saja pun sudah boleh ya. Ini adalah student mahasiswi Indonesia yang berada di Malaysia di salah satu university dekat sini. So itu tadi yang mereka rasakan. Nah kali ini ada seorang pembalap ataupun rider Indonesia itu
dia datang ke Malaysia ini, tapi sebelumnya dia pernah juga belajar dekat sini. Nah, kali ini dia sudah rindu kembali datang ke Malaysia. Lepas tuh dia bukan sendirian, dia ajak sekali istrinya pertama kali datang ke Malaysia. Oke, sebelum sebulan Ramadan tahun ini, saya sempat berlibur dengan istri ke negara Malaysia. Di sini saya mengajak istri untuk melihat tempat tinggal dan kampus saya di Malaysia. Assalamualaikum teman-teman Darkar Vlog, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Gua jadi hari ini lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia, bareng sama Diva. Halo. Dadah dulu ke kamera. Kita jadi mau ngapain di Kuala Lumpur? Mau beli KFC. Oh, mau beli KFC. Oh iya. Ini langsung pada bingung menonton. Emang kenapa sama KFC di sini? Padahal banyak kayak di Jakarta. Iya makanya. Ya teman-teman, jadi kita baru aja sampai sekarang. Ini di bandara ramai banget teman-teman. Dan kita tujuan pertamanya adalah ke KFC. Benar kata Diva, jadi kita akan ke KFC. Kenapa KFC? Apa yang beda? Yeah. Jadi gue cerita sedikit dulu teman-teman. Gue dulu kuliah di Malaysia. Gue di sini kurang lebih 3 tahun di Malaysia. Dan makanan favorit gue selama dulu kuliah adalah KFC. Wow. Nanti kita akan lihat apa yang ngebedain antara KFC sini dengan KFC di Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja KFC dulu ya. Iya. Kita KFC dulu. Ini jam 10 pagi di sini. Jadi hitungannya kalau bahasa Sundanya brunch ya. Brunch. Kita brunch dulu, bukan makan siang. Jadi kita tetap akan makan siang nanti. Jadi bakal banyak kajian makanannya insya Allah di trip Malaysia kali ini. Oke. Oh, seru nih makan-makan, jalan-jalan ya. Ya, kita mulai pesen teman-teman. Dulu zaman gua kuliah, pesannya belum gini ya, langsung ke mbak-mbaknya. Sekarang kita bisa pesen langsung. Sekarang dari ada mesinnya ya. Classic meal. Nah, dulu tuh aku biasanya ayam 2. Kurang lebih snack plate ya. Nih, snack plate mana ini ya? Nah, Without drink. snack plate mau ditambahin ini, minum. Ini bisa add on cheesy wedges. Nah, tambah cheesy wedges. Oke, air mineral 2, cheesy wedges. Wah, yang kenapa last 1, KFC ya? snack plate-nya 2, 1 yang crispy, 1 yang original. Totalnya Rp44 dikali 3.400. Berarti kurang lebih segini. 150.000. Oke teman-teman, akhirnya makanannya udah ada tepat di depan kita nih. Nah, tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu ya, yang kaitannya dengan kajian makanan. Jadi kalau kalian tahu, kajian makanan itu kan lagunya lagu-lagu Melayu. Kenapa? Karena emang kajian makanan pertama itu adalah makan KFC waktu gue di Malaysia. Jadi waktu itu pas gue lagi rally di Malaysia tahun 2018, gue pertama kalinya coba bikin kajian makanan, dan adik gue yang edit video itu bikinnya pakai lagu Melayu karena kajian makanan di Malaysia. Dan inilah dia teman-teman menunya. Ini makanan yang boleh dibilang dari zaman gue kuliah di sini gue udah suka makannya ini. Menunya ini teman-teman. Jadi dia nggak ada nasi di sini, walaupun sempat ada juga ya musiman, tapi dia umumnya pakainya roti. Ini roti polos aja, nggak ada isinya. Terus ayamnya dia original, ada juga yang crispy, tapi yang bikin beda ini dia teman-teman, Cheesy wedges. Wah, ini bener-bener nikmatnya, wah bener-bener susah dijelasin. Sampai-sampai Diva kayak udah penasaran dan bingung tuh, apa sih ini Awalnya sampai biasa aja ya. Awalnya sampai biasa aja cheesy wedges. Oke, nanti kamu coba ya, abis ini. Sebentar lagi ya, Neng ya. Sebentar lagi. Jadi teman-teman, di sini itu sebenarnya tetap ada saus tomat dan saus sambal. Saus sambalnya ini tapi rasanya manis, kayak saus sambal Thailand. Kayak Thailand ya. Oh, di sini saus sambal aja. Ada yang Thai sauce, ada beda lagi. Oh, sekarang jadi udah ada lagi? Iya, jadi dia tuh ada 3 saus. Ada yang saus tomat, saus sambal, chili sauce, sama yang Thailand. Oh, cuman yang Thailand tadi aku belum ngambil. Oh, iya, oke. Nah, teman-teman, dulu adanya saus sambal yang Thailand aja. Makanya orang-orang Indo gitu suka pada komplain kalau manis rasanya. Oke, ini ngomongin saus teman-teman. Tapi gue nggak pakai 2 ini. Gue dari dulu selalu ayamnya itu. Jadi kalau kita ambil ayamnya, nyocoknya bukan ke sambal, tapi ke saus keju yang ada di cheesy wedges ini.
Ini kenikmatan dunia. Dan menurut gua mungkin agak lebay buat teman-teman, tapi makanan paling enak di dunia nomor 1 adalah KFC Malaysia. Wow, Sebelum paling enak di dunia. Dulu malah zaman 2012 sempat ada gosip mau kiamat. Kita belum kenal ya, Iya. belum kenal ya. untung belum kenal ya. Iya. Aku menghabiskan waktu ke Malaysia sama almarhum Mas Teguh buat nikmatin KFC Malaysia. Siapa Info tahu benar. kiamat, jadi Siapa tahu malah benar. KFC Iya, Malaysia. benar beneran. Itu benar-benar kayak apa yang dipikirin Wah. waktu itu. Makanya. Wow. Oke, sekarang mau sampai sih teman-teman. Nah, katanya sebelum kiamat dulu kan ada juga gosip-gosip yang mengatakan tahun 2012 itu mau kiamat dunia kan, menyeramkan. Tapi katanya dia sebelum, mana tahu itu akan terjadi nantilah, mana tahu kan. Dia sempatkan datang ke Malaysia untuk makan KFC Malaysia ini. Kita langsung kasih Diva buat cobain. Coba dulu. Bener Pakai ya? iya Enak atau ya? nggak pakai potato wedges-nya dulu. Bentar. Itu mayones doang. Cheese-nya, Bentar, cheese-nya. bentar. No, Ini nih. ini cheese-nya tuh. Oh iya, cheese-nya juga udah ya? Udah ada Oke. cheese-nya. Oke. Enak kan cheese-nya? Enak sih. Hah? Enak. Enak kan? Cuman nggak sampai yang kayak sebelum kiamat harus makan ini sih. Oh iya, Kiamat. mungkin itu karena faktor dulu aku tinggal di sini yang termasuk makanan gampang dicari dan harganya juga ya termasuk oke di sini. Dulu Iya. makan di sini paket makanan gua tuh termasuk murah waktu itu, 20 ribuan. Iya, iya. Iya, sekarang kayak gini udah di atas 50 ribu, ya di atas 50 ribu. Apalagi di bandara nih, kurang lebih gitu teman-teman. Oke, kita satu Sebelum suapan lagi kiamat. sebelum gua lanjut makan, habisin ini semua. Amin. Aku mau nyobain kalau ayamnya Oke, pakai. ayo. Enak. Enak kan? Beda sama cheesy sausnya yang KFC Indonesia. Beda. Kalau yang di Indonesia dibikin pedes sayangnya. Padahal maksudnya kalau orang Indonesia itu kan emang suka pedes, tapi pedesnya pedes sambel kan. Iya. Jadi makanya agak kurang kalau yang di KFC Indo, tapi kalau yang di sini juara banget teman-teman. Wah, oke. Kita makan dulu ya. Selamat makan. Kita selesai makan dulu teman-teman. Oh, dipercepat. Oh, akhirnya ya. Belum lagi kiamat, masih tetap makan ini. Oke, alhamdulillah selesai makan KFC. Kita lanjut sekarang teman-teman. Dan ini depan gua udah ada mobil yang akan kita sewa, Oh, sewa. untuk beberapa hari Kereta. ini di Malaysia, teman-teman. Ini adalah sebuah kendaraan Beza. keluaran dari Pero 2. Kendaraan lokal sini, teman-teman. Mungkin ada yang tahu ini modelnya apa nih namanya? Beza, betul? Sebuah sedan yang ukurannya nggak terlalu besar, mungkin sekitaran ukuran seperti City ya atau Vios teman-teman. Langsung aja kita lihat namanya nih, Pero 2 Beza. Nah, kalau di sini orang kalau ngomongnya Beza tuh Beza ya, Beza. beda gitu. Tapi gua nggak tahu ini Bezanya ini maksudnya beda atau bukan. Bukan. Yang pasti ini tadi baru aja gua sewa, kalau nggak salah totalnya itu untuk gua sewa 3 hari sekitaran 1,8 juta rupiah. Dan sekarang gua lagi ada di Petronas. Tadi habis isi bensin dulu, tapi sekarang yang gua butuhin adalah kartu semacam e-tol atau touch and go. Itu yang gue belum nemu, ternyata nggak ada di sini. Jadi gue berharap moga masih bisa cash kayak dulu sampai nanti gue ketemu mini market untuk beli kartunya. Sekarang coba kita masuk dulu aja teman-teman. Bismillah, assalamualaikum. Oh, sewa Halo. kereta ya. Wah, JJ Logi nyetir sedan kecil. Yap. Sekali-sekali. Aneh ya liatnya ya. Yap. Mobilnya kecil pendek lagi. Nah ini teman-teman kurang lebih kayak gini dashboardnya. Ada AC pastinya. Matic teman-teman, kalau nggak salah ini mesinnya itu 1300 cc. Dan ini sebenarnya cukup sih untuk kita di sini, apalagi nanti kalau mau lewat-lewat yang jalan-jalan kecil gitu ya. Iya. Mau Berhubung juga kan kita nggak kelumpur-lumpur hari ini. oh. Jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah ya. Oke teman-teman, ya udah
kita jalan dulu. Tujuannya pertama kemana? Ikutin aja terus ya. Siap, oke, menuju tempat tinggal JJ di Cyberjaya. Best ya, sewa kereta sendiri, jadi kita boleh kemana-mana kita suka gitu. Oke, tujuan pertama kita nih. Ini tempat tinggal aku dulu, Neng, di sini. Iya. Namanya Namanya apa? nih. Namanya Cyberia Smart Home. Kita masuk ya. Cyberia Smart Home. Benar smart. Yang tinggal orang-orangnya smart. Orang smart. Harus smart. Ini bagian depannya teman-teman. Jadi di bagian depannya ini kita bisa buat cari makanan atau kayak mau belanja-belanja harian. Jadi minimarket dan restoran-restoran kecil nih. Ini favoritku di sini nih, ada yang makanan mamak tuh, yang model India Muslim. Oh, nasi mamak ya. Terus di bagian atasnya ada yang restoran Indonesia, Aldi namanya. Oh gitu. Yang masaknya namanya Aldi. Yang punyanya Aldi. Nah, oke, kita parkir dulu sih. Oke, di sini rumahnya dulu Turun ya. Ya, teman-teman, ini jadi areal tempat tinggal gua. Jadi di Cyberia Smart Home ini ada yang modelnya townhouse ya. Rumah-rumah kayak gini 2-3 tingkat, ada juga yang apartemen di bagian belakang. Kalau dulu sih masih gampang masuknya kalaupun bukan yang penghuninya ya. Kalau sekarang udah pada dipagerin aksesnya khusus buat para penghuni. Nah, sayang, ini dulu Kak Tora tinggalnya di sini juga nih. Oh iya. Jadi awal gua ke Malaysia sebenarnya juga karena sepupu gua, kakak sepupu gua ada yang kuliah di sini. Jadi dia juga yang ngomporin di sini dan ternyata gua tertarik. Cuma pas dia lulus, gua baru nyampe di Malaysia. Jadi ya nggak sempet ketemu di kampus, tapi sempet kita tinggal bareng. Cuma beda rumah aja. Cuma pasti rumah gua kurang lebih kayak gini juga teman-teman. Tapi yang apa namanya istilahnya yang sisi sebelah sananya. Ini jadi ada 4 lantai deh, 4 lantai. Satu unit tuh 2 lantai gitu. Oh gitu. Modelnya. Masuknya lewat sini. Masuk lewat sini, terus habis itu oh ya, kita coba ke bagian depannya, ke tulisannya. Mau foto dulu teman-teman, hitung-hitung nostalgia. Dia, ini dia. Cyberia Smart Homes. Tapi ngomong-ngomong, dulu di sekitar sini masih kosong semua teman-teman. Benar-benar gersang. Sementara tadi kalau kamu lihat udah penuh bangunan. Rame, udah penuh bangunan, udah ada segala macam. Udah lengkap ya. Lengkap ada banget. Mall, ada gym, ada salon, ada semua. segala macam. Sementara dulu teman-teman benar-benar masih gersang banget. Dan tadi pas kita ngitung-ngitung, kok ini perubahannya pesat juga ya. Ternyata gue lupa kalau ternyata itu udah hampir 20 tahun yang lalu. Nah, ini penonton mulai tebak nih umur aku berapa. 20 tahun yang lalu. Oke teman-teman, gue mau numpang foto dulu di sini sebelum kita lanjut lagi ya. Umur berapa itu? Menuju kampus JJ di Lim Kok Wing. Oh, tadi tuh rumahnya, ini dia university-nya. Tujuan kedua teman-teman, gue ngajak Diva ke kampus gue dulu waktu di Malaysia nih. Ini dia namanya, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Wah, namanya panjang bener. Ini kampusnya emang lebih fokusnya ke fakultas seperti misalnya yang berkaitan dengan teknologi dan juga desain teman-teman. Dulu gue di sini ngambil jurusannya interaktif multimedia D3. Yuk kita coba masuk. Oh, diploma ya. Sayang kayaknya hari ini emang lagi tutup ininya, kantinnya. Ya berhubung ini weekend nggak sih? Iya Atau sih. emang lagi libur semesteran kali ya? Oh iya bener ya. Soalnya biasanya hari Sabtu juga tetap buka. Dan ini dia teman-teman. Oh, Malaya Ini bagian gedung University. utamanya. Wah, makin megah aja nih. Hah? Mobil kesukaan kamu? Triton. Iya, ada Triton di situ. Oh. Oke, kita masuk teman-teman. Wah, ini makin banyak award-nya nih. Pada dipajang di sini semua. Dan di atasnya ini bendera-bendera negara yang ya sebenarnya boleh dibilang sih menjadi mahasiswa sini ya. Wow. Soalnya zaman gua dulu aja
mahasiswanya tuh banyak dari berbagai negara di belahan dunia manapun juga. Wah, Ya, banyak. alhamdulillah jadi makin banyak teman, bisa kenal gimana mereka di negaranya seperti apa, culture dan lain-lainnya. Tapi jelas Indonesia tetap nggak kalah dominan dibandingkan warga Malaysia. Jadi Indonesia termasuk yang banyak di sini kuliahnya. Ini dia teman-teman. Sayang banget lagi tutup. Tadi aku pengen ngajakin kamu makan itu. Makan apa? Makanan kesukaan aku di sini. Apaan? Nggak ada KFC di sini? Bukan KFC, lamb chop. Oh, Makan lamb chop. Dulu zaman kelas di sini paling sering makan lamb chop. Terus tau nggak, ada spot duduknya juga khusus anak Indo. Emang anak-anak Indo tuh gaya banget. spot duduk khusus anak ini Jadi- karena gaya apa karena di sini rasis? Enggak, karena di sini enggak rasis. Enggak, di sini emang bahkan bukan anak Indo, anak Jakarta punya spot duduk sendiri, teman-teman. Anak Jakarta. Iya, tepatnya di sana di belakang sana, teman-teman. Sementara kalau yang lain pada nyebar anak Indo, tapi anak Jakarta itu kebanyakan duduknya di bagian ujung sana tuh. Sementara kalau pesan makannya ini nih, yang pada ketutup nih pintunya nih, itu kantin nih. Kayak kantin semua gitu. Bawahnya kantin di sini. Terus ini kan ada yang ini nih lain nih. Ya. Ada macam, ada gymnya juga, ada kayak studio musik. Terus ada tempat kayak kita beli belanja kayak apa? ATK ya. ATK. Ada salon juga di sana. Lengkapnya. Terus aku nggak ada salon. Ada salon, ya ada kang kafenya fotokopi, juga. Kang fotokopi. Ada. Waktu itu masih kepake banget. Kang fotokopi. Semuanya lengkap ada di dalam sini, teman. Nih bagian belakangnya, teman-teman. Wings Coffee, tempat ngopi-ngopi gaulnya. Bahkan lagunya Craig David nih, 2003 nih. Jadul juga ya, iya. Dan di sini teman-teman, tempat gua nongkrong kalau sama anak-anak Jakarta ada di sini. Jadi kita biasanya di sini entah pas lagi makan siang atau pas lagi cabut. Oh, cabut juga di sini. Wah, Cabut juga cabut di sini. ya. Jadi lu suka bolos ya? Enggak. Jarang. Sesekalinya. Kalau emang kebetulan lagi cabutnya di sini. Gitu. Ini Jaksel. Jadi bahasa Indonesia di sini. Bahasa Indonesia campur Inggris kalau di sini. Oke, menuju tempat makan siang di Putrajaya ya. Oke, ini ke Putrajaya pula. Nah, kita sekarang udah masuk Putrajaya nih. Ini tempat aku dulu biasanya suka foto-foto di sini nih, sayang, kalau malam. Oh, kayak jamet-jamet nongkrong di jembatan ya. Iya, tapi iya fotonya rada-rada bagaimana sih ya, namanya juga ABG. Ini nih fotonya nih, aku kasih lihat nih. Wow, di tengah jalan ya gambar. Di Wawasan. Asik ya. Oh, itu yang Masjid Putra Ya, Masjid Putra. Masjid Putra sana. Kita ke kanan, kita makan siang dulu nih. Oke, kajian makanan. Oke teman-teman, jadi kajian makanan siang kita hari ini, kita akan makan. Pertama ini ada tom yum ayam. Ini ada daging masak pedas. Ini ada apa tadi kan? Thailand Ikan goreng oyster. Oyster ya. Berarti ini ya, Thailand saus tiram. Saus tiram. Thailand saus tiram. Thailand saus Saus tiram. tiram. Thailand saus tiram. Wah, oke. Nah, gue cerita sedikit teman-teman. Jadi kalau gue di Malaysia dulu zaman kuliah, kalau gue lagi makannya modelannya itu yang di kayak semacam kayak wartegnya gitu, pesenannya tuh biasanya ini tom yum. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini kan bukan masakan tradisional atau masakan khas Malaysia, tapi di Malaysia itu banyak orang-orang Thailand Muslim yang udah dari dulu ada di sini, jadi udah menjadi satu apa ya istilahnya culture ya. Makanan tom yum tuh jadi salah satu makanan yang ada
ada di Malaysia yang lumrah kita dapetin. Jadi itu dia, gue biasanya pesennya ini atau enggak ini, terus sayurnya biasanya belum tentu mesen, maaf Neng. Karena ada aku jadi mesen, Iya, kan? kalau nggak sih aku nggak pesen sayur. Iya, aku tahu. Biasanya tambahannya mungkin telur dadar sama Maggi goreng atau mie goreng. Sini kita bilangnya Maggi goreng. Oke, langsung aja ya. Silakan. Makan. Selamat makan. Tom yumnya belum. Oke, udah semua. Tinggal tom yum. Belum. Oke, cuma Yaudah, daun aja. Mana ayam? Nah, ayamnya. Sip. Aku pengen daun-daunnya. Aku suka banget daun ini loh, daun ketumbarnya. Daun ketumbar. Oke. Ya. Oke, coba ciduk. Cobain yang mana nih? Mana aja? Penasaran ini sih. Oh, Daging masak pedas. pedas, daging masak pedas. Daging masak pedas tuh kayak apa ya? Kayak saus padang gitu nggak sih? Beda ya? Beda. Kayak belado. Oh, susah. Keras kan? Oke, daging masak pedas. Kayak belado tapi versi lebih light. Versi lebih nggak terlalu pedas. Nah, makanya aku suka. Nah, itu tadi ya pengalaman mereka datang lagi ke sini. Pembalap Indonesia ini itu bawa istrinya menengok macam mana dia university dia dulu, bagi tahu apa saja yang dirasakannya di Malaysia, makanan tadi merasakan, terutamanya itu dia sangat suka KFC ya, KFC Malaysia katanya. Bahkan sebelum kiamat, nasi baik belum lagi kiamat lah ya, dia sempat lagi rasakan KFC Malaysia ini. Wow, sangat spesial ya. Biasanya kalau orang Indonesia datang ke Malaysia ini makan KFC ataupun McDonald, mereka agak lebih kurang suka disebabkan itu dia sosnya itu kan agak manis kan. Kalau di Indonesia itu lebih ke asin, tapi abang ini boleh dia suka pula. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau apa-apa kalian mau berkomentar, boleh komen dekat bawah. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye, Happy New Year.